paham. Ya. Nah, pas saya kasih soal, ya, jadi hanya beberapa siswa yang paham apa yang saya jelaskan. Jadi itulah masalah saya, bagaimana cara membuat anak itu agar anak tersebut bisa memahami materi yang saya berikan. Itulah masalah saya, Bu. Jadi masalah Ibu, kalau dalam proses pembelajaran sepertinya siswa-siswa ini paham, tapi saat ada penilaian ternyata hasilnya kurang memuaskan. Padahal saya sudah bilang kalau tidak paham silakan bertanya. Kalau selagi kalian belum paham, itu tak akan lanjutkan. Saya bilang gitu. Ternyata kamu paham, pasti kasih soal. Boleh di les apa di plesetkan aja sedikit dari rumus itu, ditambah misalnya sesuatu yang harusnya diabaikan tapi bingung gitu. Nah, pemahaman itu Menurut Ibu kenapa apa yang penyebab siswa ini bisa seperti itu? karena dia tidak memahami, tidak paham dengan soal yang diberikan. Itu menurut saya. Berarti karena dia tidak paham, makanya prestasi belajarnya rendah. Ya, jadi sekarang ini Hanya beberapa orang saja yang benar-benar paham. jadi sekarang Ibu berarti ingin meningkatkan prestasi belajar siswa Ibu ya. Saya ingin keaktifan anak di dalam kelas, lalu hasil belajarnya meningkat gitu. Bu ingin mendiskusikan tentang bagaimana bisa meningkatkan hasil belajar siswa dan keaktifannya, Bu ya. Oke. Menurut Ibu apa indikator atau poin-poin yang menandakan mereka itu bisa aktif ya dan prestasinya belajar bisa meningkat? Apa kira-kira indikator yang menyebabkan dia bisa meningkat? Kalau menurut saya dari apa yang telah saya alami di kelas ya, beberapa catatan ya, indikatornya saya ingin siswa itu bisa menjawab apa yang saya berikan. Sebenarnya adanya umpan balik antara saya dengan siswa. Jadi yang pertama siswa bisa menjawab, kalau Ibu bertanya dia menjawab, itu tanda siswa aktif ya. Oke, yang lain Bu ada lagi? Yang kedua, kalau seandainya saya membentuk kelompok, ya, kelompok itu hidup, misalnya adanya kolaborasi atau saling tukar pikiran antara anak tersebut. Jadi yang kedua tanda siswanya aktif menurut Ibu kalau ada diskusi kelompok, di dalam kelompok itu mereka harus saling bekerja sama ya, terjadi kolaborasi antara siswa itu. Kira ada lagi nggak Bu kira-kira bisa membuat pertanyaan ini? Ketertiban. Kalau dia tak seperti ada sebagian yang main-main ini pada saat dijelaskan gitu kan. Jadi sehingga itu menyebabkan dia tidak aktif dan tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Kemudian ada lagi tidak Bu? Interaksi antara saya dan siswa, kemudian antara siswa dengan siswanya sendiri dan kawan-kawannya. Berarti Ibu mau ada interaksi, tanda-tanda selanjutnya, indikator selanjutnya ada interaksi antara siswa dengan guru, kemudian ada interaksi antara siswa itu sendiri ya, itu tanda-tanda yang baik. Kira ada lagi Bu? Kemudian adanya diferensiasi. Sekarang kan kita lagi belajar tentang diferensiasi nih kan. Nah, jadi itu yang ingin saya ungkapkan sama anak. Jadi ini kan begitu. Oke, berarti kita mau membuat anak itu aktif sehingga prestasi atau hasil belajar meningkat dengan kriteria yang seperti bilang tadi, ada interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, sama kolaborasi. Kemudian Ibu mau adanya diferensiasi dalam kelas Ibu gitu ya. Oke, menurut Ibu metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran Ibu supaya hasil belajar dan prestasinya meningkat? Menurut saya itu PBL. Oke, Ibu mau menggunakan metode Pelajaran salah. alasannya kenapa Ibu milih PBL dari sekian banyak metode belajar? Karena kalau dari PBL itu dia bisa memecahkan masalah sendiri. Apa yang dilihatnya di situ dia bisa mengambil kesimpulan sendiri. Dia belajar sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi dari PBL ini anak bisa aktif sendiri ya. Berarti itu selama ini Ibu banyak menyampaikan, ditanya paham-paham, katakan pas diuji kan tidak. Jadi Ibu mau biar dia yang bertanya Sendiri yang tahu. itu alasan mengapa Ibu pilih PBL. Kemudian adakah
sumber belajar atau alat dan bahan yang perlu Ibu persiapkan untuk mengajar ini nanti? Apa yang menuju Yang pertama yang saya siapkan adalah PowerPoint untuk membantu saya menjelaskan di kelas ya, yang sesuai dengan FPP, supaya saya tidak bolak-balik ya FPP lagi ya. Kemudian lembar penilaian, di sini lembar penilaian nanti ada penilaiannya diskusi, kemudian ada penilaian sikap. Itu yang akan saya lihat kegiatan di dalam kelas. Lalu saya akan menyusun. Selain itu saya juga memberikan bahan bacaan untuk anak-anak ini. Nah, jadi sebelum saya masuk, saya berikan bahan bacaan, misalnya saya share video dari YouTube, lalu saya cetak paketnya, kemudian saya share PPT, PowerPoint untuk mempermudah. Tapi PPT yang saya share beda dengan PPT yang saya tampilkan. Jadi hal yang perlu dipersiapkan tadi ada PPT, lembar penilaian, LKS, juga ya Bu. Jadi dengan tahap-tahap berarti sebelum proses pembelajaran Ibu telah memberi dulu bahan bacaan. Iya, agar mereka mudah nanti pada saat pembelajaran di kelas, karena dia sudah membaca dulu, mudah-mudahan kan terbuka pikirannya. Jadi, oh ini masalah yang ditemukan. Seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya mulai dari ada cetak PBL-nya itu ya. Materi apa yang dianggap sulit oleh siswa dalam pembelajaran ini nanti ini Bu? Saya di sini kan tentang hukum gravitasi Newton ya. Materi yang dianggap itu adalah yang pertama dia membayangkan tata surya ini Bu, membayangkan gerak-gerak yang berada planet tersebut. Itu kan benda itu tak nyata. Kalau tak nyata ini kan agak susah membayangkan kalau misalnya tidak ada anak yang tidak bisa sampai ke situ, tidak bisa membayangkan benda-benda yang di langit gitu ya kan. Kalau sampai kadang-kadang bunyinya yang disebutkan, padahal intinya kita bisa apa yang terjadi pada benda tersebut gitu. Kemudian selain benda-benda langit, Apa yang sulit kira-kira dari pembelajaran ini? Materi yang sulit ya bagi anak? dia itu agak sulit menghubungkan antara hubungan gaya, kemudian massa dan letak gaya. Kenapa itu dianggap sulit? Karena dia tidak memahami konsepnya seperti apa, sehingga dia tidak tahu gaya apa yang ada pada gaya. Kan yang menunjukkan gaya itu gaya gravitasi itu berbanding kali kedua berbanding ya. Di situ yang bisa menghubungkan gitu. Makanya saya kemudian kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah pembelajaran? Setelah pembelajaran ini kita siswa tersebut bisa menganalisis. Ini pentingnya menganalisis hubungan antara gaya tadi, massa dan jarak. Kemudian juga dia bisa menganalisis konsep tentang geostasioner dan Kompetensi yang dimiliki masih yang mampu memahami tentang gaya gravitasi Newton Bu ya. Kemudian apa yang perlu mendapat perhatian khusus selama pembelajaran nanti? Perhatian khususnya di mana Bu? Kalau menurut saya yang perlu mendapat perhatian khusus pada keaktifan siswa. Nanti kan rencana saya masuk nanti kan saya karena dia berdua, saya bentuknya dalam kelompok. Kemudian saya kan sudah memberikan anak tersebut bahan bacaan di rumah gitu ya. Jadi kan bawa HP ke sekolah. Nah dengan bawa HP ini nih harus dipantau karena kadang-kadang di dalam mereka ada di antara mereka yang membawa aplikasi lain. Nah, jadi itu yang saya takutkan. Jadi makanya aktifkan yang sesuai. Oke Bu, berarti kan tadi udah jelas Ibu mau kompetensi di mana yang mau kita cek besok saat Ibu di kelas mengajar. Kemudian indikator-indikatornya juga sudah tadi tanda-tanda aktif dan untuk menentukan belajar. Kemudian tindak lanjut konkretnya apa yang kira-kira yang bisa Ibu buat tindak lanjut konkretnya Ibu? Berarti Ibu nah ini akan diskusi ini Berarti menyiapkan perlengkapan untuk saya masuk. Oke. Lalu setelah Ibu nanti bisa melihat saya bagaimana saya yang di dalam. Berarti setelah ini Ibu akan mulai menyiapkan yang Ibu rencanakan Iya, tadi iya, Bu saya ya. akan membuat RKS segala macam ya. PPT
tadi. Iya, PPP, waktu saya SMA. Penilaian. Setelah ini kemudian baru saya masuk ke kelas ini. Iya, ya. nanti ibu bilang saya ngajar. Oke, jadi kesimpulannya apa kira-kira dari pembicaraan kita tadi? Sebenarnya istilahnya saya itu sudah bisa empat saya dari yang apa diskusi saya dengan ibu ini saya tahu apa yang akan saya buat ke depannya. Oh, Untuk ibu masuk di kelas saya besok. oke Bu, tak sabar saya ini masuk ke kelas Ibu. Hari apa kita masuk Bu? Hari Rabu. Hari Rabu Bu ya. Tanggal berapa Bu? Tanggal 8 Maret. Tanggal 8 Maret. Jam Jam pertama. pertama. Oke Bu, tidak sabar saya ingin masuk. Oke. Oke, makasih ya atas Oke, waktunya Ibu terima ya. kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Hari ini kita akan kembali bertemu dengan Ibu, kita belajar tentang fisika. Oke, kelas 10? Ya, 1. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita absen dulu teman kita yang tidak hadir. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Barto. Siapa? Barto. Selain Barto siapa lagi? Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, ada baiknya kita ice breaking dulu supaya kita semangat untuk belajar hari ini. Ya, siap? Semuanya udah? Sebelum kita masuk materi kita hari ini, kita persepsi dulu, mengingat atau mereview kembali pelajaran kita yang sebelumnya. Kemarin kita telah membahas tentang apa judulnya? Berapa mulai? Tentang hukum Newton. Nah, di sini kita kemarin sudah mengetahui macam-macam gaya. Ada berapa jenis gaya yang telah kita pelajari? Ada? Ada berapa? Ada 3 atau 4? Coba sebutkan. Siapa yang bisa sebutkan? Silakan angkat tangannya. Silakan angkat tangan. Biasakan angkat tangan kalau mau menjawab. Macam-macam gaya. Kemarin kita sudah belajar kan tentang macam-macam gaya? Celia? Oke, silakan Celia. Gaya ada 2. Sebelum gaya sentuh dan gaya tak sentuh, gaya apa lagi yang kita ada? Gaya normal, gaya gesek, gaya pegang, gaya gravitasi, magnet. Oke, yang kita pelajari kemarin adalah yang pertama namanya gaya normal. Di mana arah dari gaya normal itu adalah selalu ke bawah, tegak lurus dengan bidang ya. Kemudian yang kedua adalah gaya berat. Gaya berat yang selalu menuju ke pusat gravitasi.
Gaya gesek. Kemudian selain dari itu ada gaya yang timbul akibat tarik menarik ya. Gaya magnet kan terjadi pada tarik menarik magnet. Kemudian termasuk gaya apa di sini? Kalau gaya magnet itu gaya yang timbulkan akibat tarik menarik magnet. Apakah dia disentuh? Menyentuhnya? Tidak. Itu termasuk ke dalam gaya tidak sentuh. Apakah ada gaya tak sentuh lainnya? Ada Apa itu? gaya gravitasi Ya. dan gaya listrik. Iya, gaya yang tak sentuh berikutnya adalah gaya gravitasi. Oke. Sekarang kalian perhatikan di sini. Ya. Yang pertama, silakan lempar satu benda yang terdekat dengan kalian ke atas. Lalu apa yang terjadi? Coba semuanya lempar satu benda yang terdekat dengan kalian. Apa yang terjadi? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Silakan angkat tangannya. Abdurrahman. Abdurrahman? Apa yang terjadi? Udah dilempar tadi? Nah, coba lempar dulu Abdurrahman. Apa yang ada di Abdurrahman tuh? Jatuh ke bawah. Mengapa dia bisa jatuh ke bawah? Karena adanya. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut. Nah, kalau kita bilang tadi benda yang kita lempar ke atas akan jatuh ke bawah. Ini contohnya ya. Ini contohnya misalnya ampel tadi. Lempar ke atas maka dia akan kembali ke bawah. Tadi ya kalian bilang bahwa adanya pengaruh dari gaya gravitasi. Sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa bulan itu tidak jatuh ke bumi? Karena tidak ada gaya gravitasi. Kalau tak ada gaya gravitasi, apa yang terjadi pada bulan? Iya, selain itu bulan akan berjalan kemana-mana. Sekarang mengapa bulan itu tidak jatuh ke bumi? Gaya gravitasi adalah dua benda merupakan gaya yang menarik yang misalnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dan kuadrat jarak antara keduanya. Nah, di sini coba perhatikan dari gambar. Kira-kira apa yang bisa kalian jelaskan? Mengapa bulan itu tidak jatuh ke bumi? Ya, ya. Adanya interaksi yang berupa tarik menarik. Karena adanya interaksi yang berupa tarik menarik. Kalau kita perhatikan di gambar bumi ya. Kemudian ini ada tadi bulan. Bulan itu bergerak sesuai dengan siapa nih? Orbitnya. Berarti di sini ada pengaruh dari gravitasi bumi terhadap bulan. Kalau seandainya bulan itu tidak ada pengaruh gravitasi, maka bulan itu akan kemana-mana. Entah dia menabrak bumi, entah dia menabrak planet lain ya. Nah, makanya dia di sini ada pengaruh antara bulan dan matahari dan bumi sehingga bulan itu tidak jatuh ke bumi. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai hukum gravitasi. Sudah kalian baca? Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi fakta terkait gerak planet dan satelit geostasioner ya. Yang kedua menjelaskan konsep gaya gravitasi dengan benar. Yang terakhir adalah ini. Materi pembelajaran kita ini sampai tentang hubungan gaya gravitasi dengan massa benda dan jaraknya. Nah, sekarang perhatikan gambar ini, video ini.
kalian berkelompok, kelompok yang sudah di-share sama si Sevi. Silakan di-share berkelompok. Bentuk kelompok. Intinya kelompoknya U ya, yang tengah-tengah kosongan. Silakan Nak, cepat. Geraknya cepat. Oke. Buka boleh. Mana videonya? Ada di situ. Video yang apa? Coba rembukkan ya orang tua. Masuk bintang atau dia? Langit ada berapa? Ada 9. Sekarang tinggal berapa? Langit Islam ada berapa? Tampilkan hasil diskusi. Yang ini kan ada tadi, kok nggak ada yang semua? Siapa yang mau maju? Jarwin, Halimah, atau yang lainnya? Nanti ganti ya. Oke, Jarwin sudah. Silakan ganti besar. Kalau butuh spidol, habis ini kita tulis lagi. Langsung masuk tinggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya bernama Muhammad Rizwan Putra. Oke, yang pertama berdasarkan gambar di bawah ini kemukakan fakta-fakta yang Anda ketahui. Yang lain perhatikan ya, yang lain perhatikan. Kami menemukan fakta-fakta yang kami dapatkan dari gambar tersebut adalah yang pertama, planet-planet mengitari matahari sesuai dengan orbitnya. Yang kedua, di sekitar planet bumi terdapat planet-planet lainnya. Yang ketiga, planet bumi berada pada galaksi Bima Sakti. Yang keempat, Jupiter adalah planet terbesar di dalam galaksi Bima Sakti. Yang kelima, matahari tidak termasuk planet karena ia adalah bola
kita dapat mengetahui fakta dari gerak satelit dan geostasioner. Kemudian apa lagi? Nah, rumus dari gaya gravitasi itu apa? F sama dengan G itu apa? Gravitasi. G itu adalah konstanta gravitasi. Nilai G itu berapa? Nah, ini harus diingat ya, nilai dari G itu adalah 0,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan. Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Baik, Sylvie, Mengetahui tentang planet, Bu. mengetahui tentang planet. Mengapa? Kita bisa tahu apa saja ada planet-planet yang ada di atas universe. Kemudian yang lain ada tambahan? Selain kita mengetahui adanya planet-planet yang ada di tata surya kita, apa lagi yang bisa kita ketahui? Gerakannya, Bu. Gerakannya, selain gerakannya lagi adanya gaya gravitasi yang mengatur sebuah benda itu ya. Nah, oke, kemudian yang berikutnya, hal baru apa yang kalian temukan dari pembelajaran hari ini? Hal baru apa? Assalamualaikum, selamat pagi Bu Diana. Waalaikumsalam. Pagi Bu Yul. Oke, kemarin saya sudah melihat Ibu mengajar di kelas 10 Nah, 1 ya Bu ya, pada pelajaran fisika babnya tentang gravitasi. Oke, jadi setelah kita melakukan observasi kemarin, mari kita di awal kita refleksi dulu ya Bu ya. Oke, setelah Ibu menyajikan pelajaran ini, pelajaran yang kemarin itu sudah sesuai belum dengan yang Ibu rencanakan proses yang berlangsung di kelas kemarin? Sudah sesuai. Sudah sesuai gitu ya. Kalau dari skala 1 sampai 10 yang Ibu lakukan sudah di angka berapa? Kalau yang saya lakukan rasanya sudah sampai di angka 8 lah Bu ya. Alhamdulillah. Karena dari yang saya lakukan masih adalah beberapa siswa yang tidak tidak melakukan apa yang diperintahkan gitu. Jadi tapi sebagian besar dari mereka sudah membuat apa yang sudah diperintahkan. Jadi menurut Ibu sudah di angka 8 alasannya karena sebagian besar sudah melakukan apa yang Ibu arahkan ya, sudah melakukan yang sudah diperintahkan. Oke, dan memang Bu setelah saya lihat kemarin Bu, menurut pengamatan saya memang siswa-siswa Ibu itu sudah aktif ya, memang adalah beberapa satu dua orang yang tidak mau mengikuti, bahkan ada yang mengganggu, ya betul Bu, ada beberapa orang. Oke, kemudian Bu, menurut Ibu bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran Ibu di hari itu? Tujuan pembelajaran Ibu hari itu sudah tercapai kan? Sudah. Tujuan pembelajaran saya itu kemarin kan saya membuat anak itu bisa mengidentifikasi fakta tentang gerak planet itu ya Bu ya. Jadi dari permasalahan yang disajikan mereka sudah bisa mengungkapkan apa fakta-fakta yang ada di tata surya itu. Berarti mereka sudah paham gitu. Jadi tercapai apa yang saya inginkan. Lalu mereka juga sudah bisa istilahnya menganalisis apa hubungan gaya, massa dan jarak dari kedua benda tersebut. Oke, itu tujuan pembelajarannya sudah Ya, tercapai. sudah Kemudian tercapai. kalau tujuan Ibu sendiri kemarin kan mau meningkatkan keaktifan anak dan hasil belajar anak melalui pembelajaran PBL. Nah, menurut Ibu kalau tujuan yang ingin Ibu supervisi kemarin itu udah tercapai atau belum? Kalau itu sudah Ibu, karena dari kita bentuk PBL, anak yang kadang-kadang dia pembelajaran biasanya dia misalnya masih diam gitu ya Bu, dia sudah mau berkomunikasi dengan kawannya, sudah mau bertanya jawab dengan kawannya, kemudian dia juga sudah mampu untuk dan sudah ada kemauan atau keberanian untuk bertanya dengan saya gitu. Jadi rasanya sudah tercapai di situ. Jadi itu memuaskan nggak menurut Ibu tuh? Insya Allah memuaskan. Jadi
hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin itu seperti apa aja Bu? Yang saya rasakan memuaskan pertama dari video yang saya berikan, berarti mereka kan menghayal nih Bu ya, Iya. menghayalkan tentang tata surya. Jadi dari hayalan mereka bisa membuktikan fakta yang ada. Berarti itu kan memuaskan bagi saya. Nah, karena tanpa adanya kita menjelaskan, dia hanya mengamati misalnya video yang saya berikan, kemudian pembahasan yang ada di buku, dia bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian dia mampu menjawab soal-soal yang saya berikan. Berarti sudah. Berarti dia sudah aktif dan Iya. hasil belajarnya meningkat Bu ya. Meningkat, ya. Alhamdulillah. Dari LKS-nya Bu kita dapat dia bisa menjawab, berarti nampak perubahannya Oh, gitu. itu dari Peningkatan untuk hasil belajar. peningkatan hasil belajar. Iya. Kalau peningkatan keaktifan kemarin Ibu? Kalau keaktifan aktif Bu. Ya, kemarin juga ya saya mengobservasi Iya. kemarin indikator menurut Ibu kalau dia aktif itu dia berani menjawab kalau Iya. Ibu bertanya. Iya. Memang saya pengamatan saya kemarin memang Ibu bertanya ada yang rebutan lah ya kemarin Iya. siapa tuh Joyka Joyka dengan sama Hilman. Hilman. Ya, Mau berebutan saya- dia Mau maju ya. Bu, makanya dua-duanya saya tampilkan Ya, maju. akhirnya ya. maju gitu. Walaupun caranya berbeda, perhitungan matematika hasilnya Hasilnya sama. sama. Oke. Kemudian bisa nggak Ibu ceritakan profil belajar siswa Ibu itu dan kebutuhan belajar yang mana saja yang sudah Ibu berhasil petakan? Gitu. Kalau profil belajar siswa di kelas 10 1 itu ada yang pendiam, Oke. kemudian ada yang tidak peduli dengan apa yang ada yang Iya. terjadi di kelasnya gitu ya. Oke. Habis itu ada yang benar-benar memperhatikan apa yang telah diberikan gitu ya. Jadi makanya dari 3 jenis ini yang saya rancang itu adalah pembelajaran diferensiasi. Betul. Jadi untuk merespon kebutuhan Iya. belajarnya Ibu buat diferensiasi memang di Ya, dengan bentuk beberapa kelompok yang ya. heterogen itu Bu. Kemarin dari Mas Ida Ditra bahwa Ibu ingin memenuhi kebutuhan yang Ibu petakan itu dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Oke. Apa yang menjadi kesulitan murid menurut Ibu waktu belajar kemarin? Yang menjadi kesulitan itu menurut saya pertama itu Bu ya, waktu saya masuk mereka mengamati video yang saya berikan. Karena kan yang diamati adalah benda yang di luar angkasa. Iya. Sedang benda yang ada di bumi aja dia susah gitu kan, Iya. apalagi mengamati benda yang ada di angkasa. Jadi tentu butuh pemahaman khusus bagi mereka. Iya. Tapi alhamdulillah mereka bisa menjawabnya. Jadi walaupun barang itu tak nampak Iya. di berupa videonya ada, tapi iya. tak jelas lah barang, tapi nampak di sini. Iya. Itu berhasil, itu agak sulit betul ya. Iya. Kemudian kalau yang menjadi kesulitan Ibu sendiri apa kira-kira? Kalau kesulitan saya sendiri, karena dalam pembelajaran kemarin kita kan anak ini kan bawa HP. Oh, Nah, iya. ya Bu ya, jadi ada beberapa saya lihat dalam dia berkelompok, misalnya kawannya bekerja, dia menggunakan HP, tapi ada aplikasi lain yang dibuka. Oh, Makanya kemarin saya datang oke. situ saya tegur, itu kesulitan saya. Berarti saya ini harus memantau anak itu dengan betul-betul gitu. Jadi kalau kita istilahnya berleha sedikit, boleh dibuat yang Berarti lain. Ibu tak boleh lengah ya Bu tak ya? boleh lengah saya, Bu. Pandai-pandai curi-curi Iya, kesempatan anak. itulah masalahnya. Ya, jadi kalau yang untuk kesulitan anak yang dalam pembelajaran tentang benda-benda luar angkasa ini, kira-kira ada nggak alternatif yang bisa Ibu cari untuk mengatasi masalah ini? Kalau alternatifnya untuk mengamati benda-benda di angkasa, nanti boleh misalnya kita peragakan, misalnya kita oke. buat demonstrasi, misalnya kan Ya. seperti dari bola kita buat bentuk orbitnya, gitu kan nanti kan bisa kita jelaskan dengan bentuk nyatanya, Ya, gitu Bu. betul. Kemudian sebenarnya lingkungan yang Ibu rencanakan kemarin itu yang seperti apa dan kenapa Ibu merancang seperti itu untuk di kelas 10 yang 1? Lingkungan belajar yang seperti apa yang Ibu rancang kemarin itu? Saya ingin lingkungan belajar itu anak itu semangat, kemudian dari dia punya semangat, kemudian kemampuan berpikirnya oke, dia akan meningkatkan hasil belajarnya. Oh, jadi berkaitan ya. Berkaitan di situ, Oke. itu yang ingin saya apakan. Kemudian bagaimana Ibu mengelola kelas kemarin itu? Menurut saya pada saat saya mengelola kelas dengan berkelompok kemarin ya Bu ya, ya. Jadi saya memperhatikan kelompok yang
dikatakan misalnya dalam kelompok heterogen itu, tapi masih ada beberapa anak yang masih banyak tidak mengerti dibanding kelompok-kelompok lain. Kemarin saya agak lama di situ. Kalau menurut saya agak lama di kelompok yang memang dia heterogen, tapi masih butuh perlakuan khusus untuk saya menjelaskan kembali apa yang telah saya share, saya sampaikan di WA dengan video juga Bu ya, itu kemarin ada saya lakukan. Oke, disitulah Ibu yang sebenarnya Ibu secara tak langsung sudah melakukan diferensiasi proses di situ Bu. Jadi ya, anak-anak yang membutuhkan bimbingan lebih, Ibu agak lama di kelompok yang di belakang itu Bu ya, Iya, yang di belakang banyak pertanyaan dari Desi dan kawan-kawan. Ya, itu kan agak butuh bimbingan lama gitu ya. Kemudian menurut Ibu sudah efektif belum dalam mengelola kelas kemarin? Menurut saya sudah, karena dari kegiatan kemarin itu hanya sebagian kecil saja mereka yang tidak aktif dalam kelompok. Berarti saya rasanya berhasil efektif saya membuat pembelajaran mengelola kelas. Iya, mengelola kelas. Oke. Kemudian bagaimana Ibu menilai murid pada pembelajaran tadi? Untuk penilaian saya membuat rubrik penilaian Bu ya. Di situ ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian diskusi. Pada saat diskusi ya penilaiannya ada kemampuan bertanya, berkolaborasi, mengkomunikasi, mengamati, misalnya itu tuh ada poinnya. Jadi ada penilaian sikap, kemudian yang prestasi tadi, diskusi juga. Kalau untuk hasil belajarnya gimana Ibu menilainya Bu? Kalau untuk hasil belajar dari LKS, kemudian saya perhatikan bagaimana cara dia menjawab suatu pertanyaan yang saya berikan itu. Seperti yang Ibu bilang tadi, Putri Joyka dengan itu kan versi jawabannya berbeda. Iya. Yang ini langsung, yang ini prosesnya lebih panjang. Berarti kan, ini nampak di situ. Berarti proses pemahaman anak tuh berarti lebih memahami dibandingkan yang ini, misalnya gitu. Jadi dari yang Ibu paparkan tadi sudah efektif memanajemen kelas, kemudian anaknya aktif, walaupun ada beberapa. Kemudian Ibu ada mengalami kesulitan, ya siswa juga mengalami kesulitan. Kira-kira dari hal ini ke depannya hal apa yang ingin Ibu perbuat lagi untuk kelas 10 ini? Apa tindak lanjut Ibu selanjutnya? Kalau menurut saya masih tetap saya lakukan PBL Bu. Tapi untuk membuat keaktifan siswa saya pakai NHT, number hit together-nya. Jadi anak tuh berkepala semuanya. Jadi misal pada saat saya dulu yang ini, jadi berarti yang nomor ini semuanya gitu kan. Nah jadi itulah untuk mendukung supaya mereka aktif di dalam kelompoknya. Jadi bukan hanya orang pandai aja, yang semua karena dia masing-masing punya nomor kepala, berarti dia bisa harus mampu dengan apa yang diberikan. Jadi untuk tindak lanjutnya, karena walaupun sudah berjalan mantap di angka 8, tapi ada sedikit minus-minusnya. Jadi Ibu untuk tindak lanjut Ibu ke depan, Ibu mau membuat modifikasi tambahan dari PBL ini dengan diskusinya NHT. Jadi tidak ada alasan yang anak di belakang usil-usil tadi. Misal Irhas kemarin kan dia masih ada mengganggu kawannya, berarti dia merasa belum sepenuhnya dia berada dalam kelompok. Jadi maksud saya dengan adanya penomoran kepala itu berarti dia bisa tanggung jawab dengan apa yang diberikan. Berarti kan pada saat kamu misalnya harus seperti ini, misalnya kamu maju, dia harus siap gitu. Sedangkan kemarin dia masih mengganggu, colek sana colek sini Bu, kalau saya lihat seperti itu. Karena diskusinya masih klasikal di kelompok itu Bu ya. Jadi untuk tindak lanjut ke depan Ibu mau buat NHT, jadi tidak ada individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Karena poin ini, nomor ini. Oke, mantap Ibu. Jadi memang dari yang saya amati kemarin memang benar yang Ibu sampaikan, siswa-siswa Ibu sudah aktif. Kemudian orang ada beberapa yang tak mau tahu, tak peduli, dan ada juga yang mengganggu ya. Dan ada juga yang mencuri kesempatan yang pakai HP dan membuka aplikasi lain ya. Jadi memang hal yang bagus ya. Di mengelola kelas Ibu memang rata membagi pandangan mata, Ibu keliling-keliling. Kemudian untuk minusnya tadi ya di situ, minusnya memang di situ bahwa ada pengelolaan yang memang belum bisa terhandle kalau klasik tadi diskusinya Ibu ya, karena berarti NHT itu untuk tidak lanjut. Kemudian untuk berikutnya Ibu akan melakukan ini kira-kira di pertemuan kapan ini Bu? Minggu depan Ibu akan melakukan number head together ya PBL dengan tambahan NHT, modifikasi dengan NHT.
Oke, jadi apa kesimpulan kita hari ini Ibu? Kesimpulan hari ini Ya, hasil diskusi kita hari ini apa yang kita simpulkan? yang bisa disimpulkan kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus untuk kita lakukan di pembelajaran kita gitu ya Bu. Kemudian dari coaching dengan Ibu ini, dari diskusi dengan Ibu ini saya bisa menambah wawasan saya ke depannya nanti untuk bagaimana saya mengelola kelas itu gitu. Jadi ke depan Ibu gimana mengelola kelasnya pertemuan muridnya? Nah, kalau ke depan ya saya lebih lebih terfokus lagi kepada kelompok-kelompok yang betul-betul membutuhkan bagaimana proses pembelajaran berikutnya. Jadi mudah-mudahan tak ada lagi yang anak usil-usil itu lagi. Oke, makasih Ibu atas waktunya. Kemudian mudah-mudahan untuk rencana tindak lanjutnya menerapkan pembelajaran metode PBL dengan INHC berjalan lancar ya Ibu ya. Oke, jika Ibu ada yang mau didiskusikan lagi, bisa nanti kita cari waktunya Bu ya. Terima kasih Ibu.